ini kan dirapikan, tasnya dimasukkan. Jadi berarti anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Silahkan ketua kelas dipimpin doanya. Berdoa mau masuk dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, duduk absen dulu ya. Anti Tri Kumala Rahmawati, Hadirah. Iqbal Holidi, Hadir. Iza Arshika Devi, Hadirah. Ketut Zul Irfa Arodi, Hadir. M. Alan Isadur Rofik, Hadir. Mila Kamila, Hadirah. dengan Naufal Mahdi Sadid, Hadir. Sofiatur Rahmah, Hadirah. Syahdan Afifi, Hadir. Wayan Sila Hanifah. Hadirah. Ya, jadi hadir semua ya. Alhamdulillah. Jadi anak-anak, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, rasa cinta tanah air kita, jadi kita bersama-sama dulu menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Indonesia Raya. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Nah, jadi anak-anak, untuk hari ini, ya, pembelajaran kita hari ini yaitu pembelajaran tematik. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, pelajaran pertama. Jadi Bu Nurmita, silakan keluarkan buku siswanya.
fungsi tumbuhan bagi manusia yaitu kalian lihat sendiri sebagai peneduh untuk memperindah kehidupan di bumi. Apa jadinya kalau tidak ada tumbuhan di sekitar kita? Panas. Nyaman gak kehidupan? Kesana kemari panas, kesana kemari gerah kita. Jadi itulah fungsi tumbuhan untuk memperindah kehidupan di bumi dan juga sebagai peneduh. Jadi tumbuhan adalah produsen, penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernapas dan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Jadi begitu besarnya ciptaan Allah yang bernama tumbuhan itu. Jangan sepelekan. Ya, Allah menciptakan sesuatu itu pasti ada manfaatnya. Nah, kalian perhatikan di buku siswa kisah Edo mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Liburan sekolah, kalian lihat di buku siswa. Liburan sekolah telah tiba. Edo mengunjungi pamannya di desa. Dia adalah seorang petani jagung. Edo datang ke rumah pamannya tidak untuk berlibur saja. Edo juga ingin belajar. Ibu guru memberikan tugas selama liburan. Ibu guru ingin anak-anak memberikan laporan tentang satu hal yang menarik dan bermanfaat yang dilihat selama liburan. Nah, apa yang ingin diketahui oleh Edo? Edo ingin mengetahui tentang tanaman jagung, terutama tentang bagaimana perkembangbiakannya. Kalian baca di sana bagaimana jagung berkembang biak. Jagung, coba lihat di buku siswanya. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan sebagai makanan pokok. Ya, di salah satu daerah itu dijadikan sebagai makanan pokok. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang dibutuhkan oleh tubuh. Lihat lagi di sana di buku siswa. Seorang petani jagung memulai perkembangbiakan tanaman dengan menanam biji jagung. Kalian perhatikan di depan, ya. Di sana di buku siswa juga ada bagaimana asal muasal dari jagung. Dimulai dari biji jagung. Lihat di ke depan, coba perhatikan. Ini dari bijinya anak-anak ya. Ditanam. Setelah 3 atau 4 hari muncul tanaman baru ke permukaan tanah mulai bertunas. Ya, mulai bertunas. Lalu mulai tumbuh daun, tumbuh batang. Ya, setelah itu mulai ada bunga, mulai tumbuh bunga jagung. Selesai itu mulai ada tumbuh jagung-jagung kecil. Nah, setelah membesar prosesnya 3,5 bulan jagung itu sudah membesar dan bisa dipetik. Nah, seperti ini. Nah, prosesnya bagaimana lagi? Prosesnya adalah ketika ingin memperoleh tanaman jagung baru lagi, kita ambil ini. Di sini bijinya kita tanam. Ya. Lihat anak, perhatikan perkembangbiakannya. Selanjutnya setelah bakal biji muncul, setelah terjadi pembuahan, bunga jagung akan berkembang hingga menjadi buah jagung yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Selanjutnya buah jagung akan siap dipanen. Ketika kapan jagung itu siap dipanen? Ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan bijinya yang berwarna apa? Yang sebagian besar kita lihat warna jagung berwarna kekuningan. Dan sekarang perkembangan teknologi jagung itu ternyata tidak hanya berwarna kuning, ada yang berwarna oranye, ada yang berwarna ungu, ada yang berwarna hijau. Itu karena kecanggihan teknologi. Bagian yang dimakan oleh manusia itu adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka biji jagung yang tua itu sudah dapat ditanam kembali dengan cara seperti tadi. Dimulai dari biji sehingga tumbuh benih dan lain sebagainya sehingga kembali lagi menjadi jagung. Nah, sudah anak-anak?
Kalian sudah baca buku di sana, di buku siswa itu tentang bagaimana bagaimana jagung berkembang biak. Nah, sekarang tugas untuk kalian menulis ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak dengan mengisi diagram berikut. Sekarang Budur bagikan diagramnya, ya. Budur bagikan diagramnya. Sekarang untuk mengerjakan tugas ini Budur akan bagi kalian menjadi 5 kelompok. Tiap kelompok terdiri dari 2 orang. Jadi langsung Budur bagi ya. Sila sebagai kelompok 1, Budur silakan cari temennya. Sila dengan Iza. Ayo silakan bikin langsung kelompok. Iza langsung ke bangkunya Sila. Untuk kelompok 2, Mala dengan Sofi. Silakan Sofi cari Mala. Untuk kelompok 3, Iqbal dengan Irfa. Ayo silakan. Kelompok 4, dengan Novel dengan Alan. Kelompok 5, Mila dengan Sa'dan Afifi. Mila ke sini, ke Sa'dan Afifi. Nah, silakan. Ayo Mila dengan Afifi. Nah, silakan kalian cari ide pokok dari bacaan yang sudah kalian baca tadi tentang bagaimana jagung berkembang biak. Silakan dengan kelompoknya. Silakan dengan kelompoknya menulis ide pokok. Baiklah anak-anak, tadi Budur lihat kalian sudah berdiskusi, sudah bersama-sama mengerjakan. Sekarang waktu kalian untuk mempresentasikan hasil yang sudah kalian buat dengan kelompoknya. Jadi untuk kelompok pertama, kelompok 3, silakan Irfa maju membacakan hasil kelompoknya. Saya akan membacakan hasil dari kelompok 3. Paragraf pertama. Jagung adalah salah satu makanan pokok di Indonesia. Paragraf kedua. Perkembangbiakan jagung dengan biji. Paragraf ketiga. Bunga jagung. Paragraf keempat. Perkembangan bunga jagung sampai menjadi jagung. Paragraf kelima. Pemanfaatan jagung untuk manusia dan ikan. Bagus sekali, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Baiklah, tadi kalian sudah lihat presentasi dari kelompok 3. Selanjutnya presentasi yang berikutnya dari kelompok 2. Silakan Mala membacakan hasil presentasinya. Saya akan membacakan hasil dari kelompok 2. Paragraf 1. Jagung adalah salah satu makanan pokok di Indonesia. 2. Perkembangan jagung dengan biji. 3. Bunga jagung. 4. Perkembangan bunga jagung sampai menjadi jagung. 5. Pemanfaatan jagung untuk manusia dan petani. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1. Silakan maju kelompok 1. Saya akan membacakan hasil dari kelompok 1. Paragraf pertama. Jagung adalah salah satu makanan pokok di Indonesia. Paragraf kedua. Perkembangan biak
menumbuhkan jagung dengan biji. Paragraf ketiga, bunga jagung. Paragraf keempat, perkembangan bunga jagung sampai menjadi jagung. Paragraf kelima, pemanfaatan jagung untuk manusia dan petani. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kelompok 1 selanjutnya kelompok 4. Silakan maju kelompok 4. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Saya akan membacakan hasil dari kelompok 4. Paragraf pertama, jagung adalah salah satu makanan pokok di Indonesia. Paragraf kedua, berkembang biakan jagung dengan biji. Paragraf ketiga, bunga jagung. Paragraf keempat, perkembangan bunga jagung sampai menjadi jagung. Paragraf kelima, pemanfaatan jagung untuk manusia dan petani. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya dari kelompok 5. Silakan maju. Kelompok Sa'dan Apipi. Saya akan membacakan paragraf pertama. Jagung adalah salah satu makanan pokok di Indonesia. Paragraf kedua, berkembang biakan jagung dengan biji. Paragraf kelima, jagung. Paragraf keempat, perkembangan bunga jagung sampai menjadi jagung. Paragraf kelima, pemanfaatan jagung untuk manusia dan petani. Iya, terima kasih anak-anak. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 5. Nah, dari beberapa presentasi yang masuk, dari beberapa presentasi yang tadi Bunda lihat, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, sepertinya tadi ada yang tertukar. Ya, kalau kita cermati ada yang tertukar paragrafnya. Itu dari kelompok IRPA, kelompok 3. Ya, yang harusnya paragraf 3 ditempatkan di paragraf keempat. Benar nggak Irfa? Ada yang tertukar? Di paragraf ada yang tertukar tadi, ya. Paragraf 4 yang harusnya apa? Perkembangan jagung untuk manusia dan petani itu harusnya ada di paragraf ke-5. Tapi secara keseluruhan kalian sudah bagus, sudah tepat, dan tepuk tangan untuk kelompok 1, 2, 3, dan 5. Ayo. Untuk hasilnya silakan maju ke depan, bawa ke Budor, nanti untuk Budor nilai. Ayo silakan kumpulkan tugasnya ke Budor. Bawa ke depan, bawa ke Budor. Kelompok 2 dan kelompok 1. Ya, silakan kembali ke tempat. Kalian lihat lagi ke depan untuk materi selanjutnya. Sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan. Perkembangbiakan itu artinya kalau kita lihat secara umum, perkembangbiakan artinya berkembang biak, yang awalnya 1 menjadi 2, 3, dan selanjutnya. Jadi berkembang biak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Jadi salah satu ciri makhluk hidup itu yaitu berkembang biak. Jadi setiap makhluk hidup memiliki cara perkembangbiakannya sendiri. Ya. Jadi setiap makhluk hidup punya cara berkembangnya masing-masing atau sendiri-sendiri. Dan apa tujuan perkembangbiakan? Apa tujuan perkembangbiakan, anak-anak? Untuk melestarikan jenis-jenisnya. Ya, demikian juga dengan tumbuhan. Yang dari tadi kita bahas tentang tumbuhan, manfaat tumbuhan. Ternyata tumbuhan itu juga mengalami perkembangbiakan. Jadi secara umum perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi menjadi 2. Siapa yang tahu? Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi 2. Siapa yang tahu? Coba sila. Perkembangan biakan dengan generatif dan vegetatif. Iya, bagus sekali, pintar sekali. Perkembangbiakan itu secara umum dibagi 2, yaitu generatif dan vegetatif. Nah, apa itu perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan melalui proses perkawinan.
Ya, jadi proses perkawinan. Sekarang bagaimana perkembangbiakan yang terjadi pada tumbuhan? Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif diawali dengan proses penyerbukan. Penyerbukan itu sendiri apa yang dimaksud? Apa yang dimaksud dengan proses penyerbukan? Proses penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala butik. Berulang. Peristiwa penyerbukan itu adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala butik. Coba diulang, siapa yang bisa apa yang dimaksud dengan penyerbukan? Yang perempuan tadi udah, sekarang coba yang laki. Nova, apa itu penyerbukan? Ya, proses jatuhnya benang sari ke kepala putih. Alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu yaitu terdapat di bunga. Sebelum lanjut, kita lihat dulu di sini apa saja bagian-bagian daripada bunga. Kita lihat ada yang namanya ini mahkota yang kita lihat dengan warna-warni, dengan bau, ada juga dengan bau yang harum. Selanjutnya ada yang disebut kepala sari. Lihat ini kepala sari. Lanjut benang sari. Setelah itu kepala putik. Nah, disinilah terjadi proses penyerbukan. Jatuhnya benang sari ke kepala putik. Selanjutnya ada tangkai putik. Ada namanya kelopak. Ada namanya bakal biji. Ada dasar bunga dan juga ada tangkai bunga. Itu adalah bagian-bagian daripada bunga. Karena proses terjadinya pembuahan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yaitu terjadi di bunga. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu, sudah lihat sendiri bagian-bagian dari bunga. Sekarang Budul kasih tugas kembali. Ya, kalian masih ada di kelompoknya. Budul kasih tugas lagi melengkapi di sini. Ya, bagian-bagian daripada bunga. Jadi Budul bagikan, ini ada bagian bunga yang belum sempurna, yang harus kalian lengkapi. Ada penomorannya di sini. Ya, untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nah, kalian lihat di sana. Di sana ada gambar bunga, tapi masih belum ada jawaban untuk bagian-bagiannya. Ada penomoran dari nomor 1 sampai dengan nomor 9. Nah, silahkan tugas kalian dengan kelompoknya mengisi nomor-nomor yang masih kosong itu dengan nama-nama bagian daripada bunga. Ya, yang mana mahkota, yang mana kelopak, silahkan dilengkapi di sana. Ya, ayo silakan diskusi dengan temannya. Mana anak-anak sudah selesai tugas untuk materi IPA-nya? Nah, sekarang waktu kalian untuk mempresentasikan, menampilkan hasil yang sudah kalian kerjakan dengan kelompoknya. Ya, udah mulai dari kelompok 1. Silakan, sila maju untuk membacakan hasil kelompoknya. Saya akan membacakan hasil dari kelompok 1. 1. Kepala sari. 2. Benang sari. 3. Kepala putih. 4. Tangkai putih. 5. Bakal biji. 6. Tangkai bunga. 7. Dasar bunga. 8. Kelopak. 9. Mahkota. Terima kasih. Ya, demikian penampilan dari kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan dulu. Kelompok 2, silakan mempresentasikan hasilnya. Saya akan membacakan hasil dari kelompok 2. Pertama, kepala sari. 2. Benang sari. 3. Kepala putih. 4. Tangkai putih. 4.
5 bangkal biji, 6 tangkai bunga, 7 dasar bunga, 8 kelopak, 9 mahkota. Terima kasih. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya presentasi dari kelompok 3. Silakan. Dari kelompok 3. Saya akan membacakan hasil dari kelompok 3. Yang pertama, kepala sari. 2 benang sari. 3 kepala putih. 4 tangkai putih. 5 bakal biji. 6 tangkai bunga. 7 dasar bunga. 8 kelopak. 9 mahkota. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya dari kelompok 4. Silakan maju untuk presentasinya. Saya akan membacakan hasil dari kelompok 4. Pertama, kepala sari. 2 benang sari. 3 kepala putih. 4 tangkai bunga. 5 bakal biji. 6 tangkai bunga. 7 dasar bunga. 8 kelopak. 9 mahkota. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Nah, selanjutnya yang terakhir dari kelompok 5. Silakan presentasinya. Saya akan membacakan hasil dari kelompok 5. 1 kepala sari. 2 benang sari. 3 kepala putih. 4 tangkai putih. 5 bakal biji. 6 tangkai bunga. 7 dasar bunga. 8 kelopak. 9 mahkota. Terima kasih. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 5, kelompok terakhir. Anak-anak, udah minta kumpulkan dulu tadi tugas kelompok IPA-nya. Ayo, kumpulkan yang tadi hasil dari kelompok. Ya, ada 5 kelompok sudah selesai. Nah, silakan kalian kembali dulu ke bangkunya masing-masing. Keluar dulu dari kelompok, kalian ke bangku masing-masing. Ya, dibawa bukunya ya. Ya. Nah, sebelum berakhir di pembelajaran pada hari ini, kita bersama-sama bisa menyanyikan salah satu lagu daerah, Ampar-Ampar Pisang. Kalian tahu lagunya? Tahu. Ayo kita dulu bernyanyi dulu bersama-sama. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sebiji di hurung bari-bari, masak sebiji di hurung bari-bari. Jadi untuk pembelajaran hari ini sudah selesai dan kita sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Berdoa mau pulang dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa
sebelum pulang Bobo minta gunakan lagi maskernya. Jangan lupa langsung pulang ya. Jangan bermain, langsung pulang. Silakan mulai dari malam.